Shalom. Yang pastinya kita luar biasa ya. Amin. Kita datang di sini bukan untuk menggosip, bukan untuk mencari berkat, bukan untuk berbicara dengan orang lain, tapi di sini kita mencari hadirat Tuhan. Amin. Setan tidak akan pernah senang kalau kita mencari Tuhan. Setan tidak akan pernah senang kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dan tujuan setan adalah untuk bisa membunuh dan membinasakan kita. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang paling berharga. Makanya dari manusia pertama sampai sekarang, manusia itu adalah musuhnya iblis. Karena yang bisa melawan iblis itu adalah manusia. Tapi bagi manusia-manusia yang percaya sama Tuhan. Karena kalau manusia tidak percaya dengan kuasa Tuhan dan tidak turut dalam firman Tuhan, tidak akan bisa mengalahkan iblis. Kalau kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau kita tidak serencana dengan sepikiran dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mengalahkan iblis. Sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengalahkan iblis. Siapa di sini yang percaya kalau kita adalah anak Allah? Semua percaya kita adalah anak Allah? Amin. Izinkan saya bertanya. Kalau kita anak Allah, kalau kita anak Tuhan, berarti ada sesuatu yang kita miliki, ada sesuatu yang sama dengan Bapa kita. Betul? Tadi kita katakan kalau kita adalah anak Allah. Tadi kita katakan lagi kalau kita adalah anak Tuhan. Pertanyaannya, kalau kita adalah anak Allah, kita anak Bapa di surga, berarti ada suatu kemiripan antara Bapa dengan anak. Betul ya? Berarti ada satu kemiripan antara Bapa dengan anak. Perjanjian Lama dikatakan Tuhan menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru bukan serupa lagi. Ada yang tahu? Kalau kita sama dengan Bapa kita bukan serupa lagi. Tadi kita katakan kalau kita ini adalah anak Allah. Di dalam perjanjian lama dikatakan kita ini serupa dengan segambar dengan Bapa kita. Tetapi dalam perjanjian baru, setelah kita menjadi anaknya, setelah kita menjadi yang paling berharga, ada satu yang kita pernah sering lupakan, yaitu dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan, aku memberikan kamu kuasa. Karena kita diberikan kuasa, karena kita diberikan wewenang yang paling berharga dari Tuhan, mengapa kita masih takut melawan iblis? Mengapa pada saat kita menghadapi masalah, kita masih suka sering lemah? Mengapa pada saat kita menghadapi sesuatu problema yang besar, di mana itu kuasa? Di mana? Tadi kita katakan kalau kita adalah anak Allah. Amin. Berarti kita punya kuasa dong. Betul ya? Berarti kita punya kuasa.
Kalau misalnya ada orang yang membutuhkan didoakan, kira-kira kita mau mendoakan atau tidak? Amin. Kalau orang butuh untuk bisa kita dilayani, kira-kira kita mau melayani atau tidak? Mau di sini atau mau di luar? Atau hanya cuma di omongan, hanya sebatas di tempat ibadah? Gereja Tuhan, tidak sedikit gereja Tuhan menyatakan dia sudah menerima kuasa, tapi tidak menerapkan itu kuasanya. Saya kasih contoh paling simpel seperti ini. Pada saat kita makan bersama, kalau saat kita tunjuk untuk salah satu orang untuk berdoa, pasti seringkali dia apa? Suka menolak. Betul ya? Kalau kita, ini contoh paling sederhana loh. Karena apa yang kita katakan, apa yang kita doakan, berarti kita yakini, berarti itu sudah menjadi kuasa buat diri kita dan diri orang lain. Saya seringkali lihat begini. Pada saat yang paling sederhana aja ya, disuruh doa makan, itu seringkali menolak. Bukan menolak, lebih tepatnya mengelak, menghindar. Bahkan saya pernah temukan kalau namanya jam makan pada saat berdoa, ada yang pernah hilang dari pada saat doa makan. Entah alasannya ke WC lah, entah alasannya lagi ada telepon yang penting, entah ada yang pokoknya disibukkan lah. Itu paling sederhana. Dan yang paling sederhana lagi adalah pada saat keluarga kita lagi sakit atau keluarga kita lagi ada problema lah, minta tolong kita didoa, minta tolong pada waktu itu kita untuk mendoakan mereka. Pertanyaannya, apakah kita mendoakan atau kita menyuruh orang lain, ataukah kita menghindar? Yang mana? Hah? Seharusnya mendoakan ya. Ada lagi? Di mana posisi kita pada saat waktu kita mau disuruh berdoa? Tanpa kita sadari, sampai detik ini, maaf ya, orang yang masih suka menghindar, orang yang masih suka mengelak, orang yang suka masih tidak percaya diri, dia belum layak disebut anak Allah. Dia belum layak disebut anak Tuhan Yesus. Karena di kisah para rasul dikatakan, aku telah memberi kamu kuasa. Di mana kuasa itu? Apakah cuma simpan di dalam hati, atau simpan di dalam dompet, atau simpan di dalam kantong? Kalau kita meyakini Tuhan kita berkuasa, kalau kita meyakini Tuhan kita bisa melakukan mujizat, kalau kita meyakini Tuhan kita bisa menyembuhkan seseorang, pasti kita anaknya tidak ada bedanya dengan bapaknya. Karena kita diciptakan segambar dan semirip dengan Allah itu sendiri. Di dalam mulut kita ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Berarti apa yang kita katakan, apa yang kita yakini, berarti itu firman yang keluar dari dalam diri kita yang Tuhan telah taruhkan dalam diri kita. Makanya seringkali orang kalau misalnya melakukan itu selalu berpikir. Kebanyakan hitungan matematikanya lebih kuat dibanding jalan Tuhan yang sudah di depan mata, yang itulah yang banyak mujizat yang akan dilakukan. Di dalam firman Tuhan dikatakan begini, jikalau kamu menabur banyak, kamu akan menuai banyak. Jika kalau kamu menabur sedikit, kamu akan menuai sedikit.
Gereja Tuhan seringkali mengatakan kalau menabur itu identik dengan kata-kata apa? Menabur, istilah menabur pasti dikaitkan dengan apa? Berkat. Ada lagi? Selain berkat apa lagi? Gereja Tuhan kalau misalnya bayangan kita kalau namanya menabur pasti identik dengan berkat. Apa lagi? Kelimpahan. Apa lagi? Kalau kita menabur banyak, kita akan menuai banyak. Tapi tahukah, yang dimaksud Tuhan itu bukan menabur berkat. Pertanyaannya Tuhan buat kita, kalau kita bisa menabur jiwa-jiwa, kita akan juga menuai jiwa-jiwa. Kalau hidup kita cuma hanya bersembunyi di balik zona nyaman kita tidak akan pernah menuai jiwa-jiwa. Makanya tadi saya katakan, kalau kita sudah mempunyai kuasa, mari kita menabur itu kuasa supaya banyak menuai jiwa-jiwa. Tuhan sudah menabur duluan. Amin. Tuhan sudah menabur duluan. Yaitu kuasanya Tuhan berikan kepada anaknya. Sekarang kuasa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, maukah kita tabur untuk orang lain? Maukah kita peduli keselamatan orang lain? Maukah kita menganggap jiwa-jiwa itu penting di mata Tuhan? Seringkali manusia merasa masa bodoh, ya sudahlah, lulu gua, ya selamat sendiri-sendiri kok. Masuk surga sendiri-sendiri kok. Lu masuk surga silakan, gak masuk juga silakan. Makanya saya katakan, kalau kita belum bisa menabur kuasa apa yang Tuhan berikan kepada kita belum pantas disebut anak Allah. Maaf sebelumnya. Kalau kita serupa dan segambar, apalagi kita dikatakan dia adalah Bapa kami di dalam surga. Surga berarti tempat yang paling mulia. Kita selalu mengharapkan kita akan kembali ke surga. Kita hanya mau masuk ke surganya. Tapi masuk ke surga hanya mau sendiri-sendiri. Betul ya? Kita katakan Bapa kami di dalam surga. Tapi pada waktu orang minta kita butuh doakan, pada waktu dia butuh untuk jalan keluar, kita seringkali menghindar. Udah, kamu datang aja ke gereja. Padahal pertemuan antara dua belah pihak itu bukan kemauan manusia. Kadang gini, umat Tuhan belum tentu mendapatkan jawaban itu dari gereja. Tapi bisa aja Roh Kudus bisa menggerakkan seseorang untuk bisa mengasih jawaban kepada orang itu. Saya kasih contoh begini. Orang dalam menghadapi masalah, kira-kira pada waktu dalam menghadapi masalah, kira-kira dia lebih berat untuk berdiam diri di rumah apa banyak untuk bisa menyembah Tuhan? Harusnya menyembah ya. Itu menurut hidup dalam Kristus. Yang pertanyaan saya, kalau orang dalam pergumulan, dalam masalah, lebih banyak di dalam berdiam diri, apa dia mencari Tuhan? Lebih banyak orang-orang seperti ini, lebih banyak dia berdiam diri, menyembunyikan, menutup dirinya, sehingga bukan jawaban yang ditemukan, pikiran iblis yang masuk dalam hidup mereka. Makanya saya katakan, nggak semuanya kita harus beribadah, bukan berarti kita nggak harus beribadah ya. Jawaban itu Tuhan bisa taruhkan ke dalam diri seseorang untuk bisa menuntun dia, untuk bisa memberikan jawaban, dan sehingganya dia rajin beribadah. Makanya saya katakan begini, Tuhan sudah memberikan sesuatu kepada kita, dan kita harus menghargai pemberian Tuhan.
Minggu lalu saya pernah katakan begini, kalau kita diberi sesuatu, pasti kita akan jaga, pasti kita akan rawat, pasti kita akan bisa mempergunakannya dengan baik. Tanpa disadari, kalau kita tidak menjaganya, kalau kita tidak mempergunakannya dengan baik, itu dengan sendirinya barang itu akan rusak. Barang itu akan apa? Barang itu dengan sendirinya akan hancur. Sama, Roh Kudus sudah dikasih kepada kita. Betul ya? Di dalam Kisah Rasul, Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. Bahkan Roh Kudus sudah menemani hidup kita. Kalau kita tidak berteman dengan Dia, kalau kita tidak menganggap Dia sahabat, kalau kita tidak menjaga hubungan yang baik dengan Roh Kudus, kalau kita tidak bisa berkomunikasi baik dengan Roh Kudus, dengan sendirinya Roh Kudus akan pergi dari kita. Makanya Daud berkata, jangan sampai rohmu itu jauh dari hadapanku. Karena Daud sadar betul, tanpa Roh Kudus kita tidak akan pernah mempunyai kuasa. Daud sadar betul, tanpa Roh Kudus dia tidak bisa berjalan apa yang Tuhan mau dalam diri dia. Itu makanya yang saya katakan, kita sudah mempunyai kuasa, kita sudah mempunyai Roh Kudus, pergunakan dengan baik. Jangan pernah kita kotori hidup kita. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, jangan sampai pundi-pundi dalam hidup kita itu ada kebocoran. Andai kata dalam hidup kita ada bocor, memberi peluang buat iblis masuk, semuanya itu apa yang dalam rencana Tuhan buat kita itu akan dihalang oleh iblis. Oke, kita buka di dalam Hagai 1. Di Perjanjian Lama di Hagai 1. Judul perikopnya adalah ajakan untuk membangun kembali Bait Suci. Di mana Bait Suci? Di mana Bait Allah itu sendiri? Di mana? Hah? Di dalam kita. Yakin? Berapa persen yakin bait suci di dalam kita? Berapa persen? Kalau memang kita yakin, kalau kita memang percaya bait suci di dalam diri kita, berapa persen yang kita yakini bait suci di dalam diri kita? Ayo, berapa persen? Bapak Ibu? Om Petrus? 100%. Joko? 100% ya. Saya percaya di sini yakin kalau bait suci kita itu utuh, mempunyai kuasa. Tapi kita akan baca baik-baik di Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Supaya kita bisa merenung apakah 100% atau cuma 50% atau 60% atau jangan-jangan cuma 20%. Oke? Kita baca di Hagai 1 ayat 5 sampai 11. Hagai 1 ayat 4 sampai 11. Saya mulai. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu, kata firman Tuhan. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai
puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Diulangi lagi firman Tuhan, katakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. 2 kali Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Ayat 8, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya, dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Ayat 9, perhatikan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Sedang kamu masih sibuk dengan urusannya rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala usaha. Oke, kembali saya bertanya lagi. Berapa persen baik Allah utuh dalam hidup kita? Firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Kita jangan langsung ucapkan 100%, 1000%. Bahkan jangan kita katakan 1.000.000%. Setelah kita membaca firman ini, puji Tuhan kalau kita masih merasa yakin, kalau kita masih 100%. Puji Tuhan. Puji Tuhan lagi kalau kita mengaku masih 80%. Karena Tuhan lebih suka orang-orang yang terbuka. Puji Tuhan lagi kalau memang dia mengaku hanya 20%. Karena Tuhan tidak suka orang-orang yang munafik. Puji Tuhan lagi kalau kita mengaku masih 0%. Karena Tuhan lebih suka orang-orang yang tidak berdusta dalam perkataannya. Karena Tuhan benci orang-orang seperti ini, orang-orang munafik. Kalau memang bait suci kita, baik dalam tubuh kita sudah rusak, katakan sudah. Makanya kita datang ke Tuhan bukan karena kita layak, bukan karena kita benar, bukan karena kita kudus, tapi kita datang ke Tuhan untuk dilayakkan, untuk dibenarkan, untuk dikuduskan. Sehingga kuasa yang Tuhan berikan kepada kita itu bisa serupa, sempurna dengan apa yang Tuhan Yesus miliki. Jadi kalau kita disuruh berdoa, jadi kalau kita disuruh untuk bisa melayani, jadi kalau kita bisa disuruh untuk bertugas dalam pelayanan, kita tidak akan pernah mundur. Bahkan kita akan haus mencari jiwa-jiwa lagi, memperbanyak jiwa-jiwa untuk bisa memenuhi kerajaan surga. Bukan menarik jiwa-jiwa untuk jauh dari surga. Makanya kalau ada seringkali di Tuhan katakan begini, kenapa Tuhan Yesus mengapa Tuhan Yesus belum datang sampai saat ini? Ada yang pernah katakan begini, kalau tidak salah ya, surga belum penuh. Pernah dengar? Pasti sering dengar ya. Kalau kita bisa katakan surga belum penuh, mana tanggung jawab kita? Kamu bisa katakan surga belum penuh, kita bisa katakan surga belum penuh. Tanggung jawab kita di mana gitu loh. Jangan cuma bisa katakan surga belum penuh, tapi cuma hanya omongan doang gitu loh. Reaksi gak ada, actionnya gak ada. Jadi percuma kita baca firman Tuhan, percuma kita mendengarkan firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu gak pernah hidup dalam diri kita.
Makanya di dalam ayat 5 dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Di dalam bahasa Ibrani itu dikatakan sum. Keadaan itu artinya sum. Tadi saya sempat cari. Itu artinya adalah kita harus buat ketetapan dalam diri kita. Kita buat komitmen dalam diri kita. Perhatikanlah, kita harus buat komitmen, suatu komitmen keadaan dalam hati kita. Kita harus benar-benar membereskan hati kita, baru kita bisa menolong orang lain. Kita harus menolong diri kita dulu sendiri, baru kita bisa menolong orang lain. Buatlah komitmen. Dalam hal apapun kita harus buat komitmen. Kalau kita sudah katakan kita ingin menyelamatkan jiwa-jiwa, kita harus berdiri teguh. Perhatikanlah apa yang kita katakan. Perhatikan apa yang kita komitmen yang telah kita janjikan sama Tuhan. Jadi omongan itu bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat kita ketemu dengan Tuhan secara langsung. Perhatikanlah keadaanmu. Komitmenmu yang sudah komitmen yang sudah pernah kita buat. Banyak orang, banyak gereja Tuhan pada saat waktu merasakan cinta mula-mula, kasih mula-mula, omongan yang selalu diutarakan adalah apa? Ingin menjangkau jiwa-jiwa ya. Pada saat kita merasakan kasih mula-mula itu, cinta yang penuh dari Tuhan Yesus, dalam hati kita langsung merasakan kita ingin menjangkau jiwa. Tapi Tuhan katakan, perhatikanlah komitmenmu. Komitmenmu di awal. Komitmen kita di awal. Di mana komitmen kita? Tuhan ingin kita ingin Tuhan menepati janjinya. Betul? Kita ingin Tuhan menepati janjinya. Pada saat Tuhan menagih janji sama kita, seringkali kita kabur dari Tuhan. Pada saat Tuhan menagih janji kita, pada saat kita sudah dipulihkan, pada saat kita merasa lebih baik lagi, pada saat kondisi kita lebih baik, Tuhan pasti akan tagih janji kita. Tapi seringkali gereja Tuhan menghindar. Pada saat jatuh lagi, dia tagih janji Tuhan lagi. Pada saat jatuh, dia janji tagih Tuhan. Pada saat dipulihkan, Tuhan akan tagih lagi janjinya. Ingat, Tuhan ini bukan seperti mainan, atau kata orang dunia bilang seperti boneka ya. Apalagi seperti pembantu. Pada saat kita butuh, kita panggil. Pada saat kita nggak butuh, kita suruh keluar. Pada saat kita nggak butuh, kalau perlu, Tuhan itu nggak boleh dalam ruangan hidup kita. Tanpa kita sadari, itulah kita. Makanya di dalam bahasa Ibrani juga, kata perhatikan itu artinya adalah direct. Artinya perhatikan itu adalah kita harus tahu jarak tempuh kehidupan kita, cara hidup kita. Kalau cara hidup kita salah, jarak kita ada batas dengan Tuhan, itu kita tidak akan pernah mengalami kuasa dalam diri kita. Kalau hubungan kita, jarak kita, cara hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan tidak sesuai dengan apa yang kita komitmen sama Tuhan, kuasa itu tidak akan pernah kita lihat. Makanya kita selalu katakan kita berbangga kita anak Allah. Perhatikan lagi diri kita, perhatikan lagi. Firman Tuhan katakan perhatikanlah keadaanmu. Jangan kamu berbesar hati, kamu mengatakan diri kamu itu adalah anak Allah. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Cara hidup kita dengan Tuhan bagaimana?
Apakah benar atau salah? Jangan kita menganggap diri kita anak Allah, tapi kita jarang menyembah. Jangan kita katakan kita orang percaya, tapi kita masih berbicara yang tidak benar. Jangan kita katakan anak Allah, tapi kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Cara hidup kita salah. Perhatikanlah keadaanmu, firman Tuhan katakan. Terus di ayat selanjutnya dikatakan, kalau kamu menabur banyak, perhatikan di ayat 6, ini kalau menurut pemikiran dunia, secara dunia ya, ini adalah realita yang salah. Kita perhatikan baik-baik. Kalau kita menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Secara dunia, kalau kita menabur banyak, pasti kita akan menuai banyak. Firman Tuhan katakan, kalau kita menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kalau kamu makan, kamu tidak akan pernah sampai kenyang. Kalau kita makan, secara realita yang secara duniawi, kalau kita makan pasti kita kenyang ya. Terus, kalau kita berpakaian, badanmu tidak sampai panas. Ngerti gak? Kalau kita berpakaian, badanmu tidak sampai panas. Manusia seringkali tidak pernah merasa cukup, makanya dirinya selalu merasa kekurangan. Makanya dia selalu merasa itu kekurangan buat dia. Pakaian ini kan bicara kan tentang apa? Kebutuhan. Betul ya? Manusia misalnya ini, kita kalau namanya berbicara pakaian, makanya kan dalam firman di dalam perjanjian lama, asal ada makan dan pakaian itu cukup. Maka tuh firman Tuhan katakan, kita ini nggak akan pernah cukup secara manusiawi, secara hidup dunia. Secara hidup dunia kita nggak akan pernah cukup. Tapi kalau kita berjalan sama Tuhan, kita walaupun kekurangan, itu pasti kita merasakan itu hidup berkelimpahan. Kalau hidup bersama Tuhan. Terus, orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Pundi-pundi yang berlobang. Jadi begini, mengapa kuasa Tuhan tidak pernah terjaga dalam diri kita, tidak pernah terkoreksi dalam diri kita, karena kita seringkali ada kebocoran dalam diri kita. Coba kita pikirkan begini, Roh Kudus dalam diri kita, kuasa itu dalam diri kita, tetapi dalam diri kita masih ada yang bocor. Contoh, kita masih suka ngomongin orang, kita masih suka bohong. Yang lebih parahnya kita masih hidup lebih munafik. Itu kebocoran-kebocoran yang Tuhan tidak pernah suka. Karena gini, kalau rumah, misalnya rumah ya, saya kasih contoh rumah. Rumah kalau bocor, nggak diperbaiki, ini misalnya rumah ini dalam keadaan tutup, nggak ada lubang sedikit pun. Kira-kira ada lubang satu pada saat hujan. Kalau rumah itu pada saat lubang itu tidak diperbaiki, kira-kira rumah ini terus kebanjiran atau tidak? Kemasukan air. Secara manusia pasti kemasukan air, karena tidak ada lubang untuk bisa dia keluar. Air yang masuk tidak akan bisa keluar, karena kan semua tutup. Betul ya? Sama dalam diri kita. Kalau kita bocor, kalau kita masukkan yang nggak baik, terus kita tidak mau membuangnya, terus kita tidak hidup dalam hidup seperti itu terus, kira-kira dalam diri kita ini apa yang diisi? Tuhan atau iblis?
Pertanyaan saya kembali di awal. Apakah kita yakin bahwa Allah kita masih keadaan utuh? Hah? Pertanyaan saya di awal. Apakah kita yakin baik Allah baik dalam diri kita ini masih utuh? Seringkali kita tidak merasa kalau kita masih ada yang bocor. Seringkali kita nggak mau gini, gereja Tuhan gini mengharap, kalau saya menanggut banyak, pasti saya akan menuai banyak. Tuhan nggak fair dong. Masa saya sudah memberikan semuanya, saya sudah melakukan semuanya, saya sudah membawa jiwa-jiwa, tapi saya malah diserang balik oleh orang yang tersebut. Berarti sama aja kita nggak ikhlas. Berarti sama aja kita nggak tulus membawa jiwa-jiwa itu. Kita harus perbaiki. Makanya dikatakan di ayat 7, firman Tuhan katakan, perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Firman Tuhan, 2 kali firman Tuhan katakan. Berarti cara hidup dan komitmen kita, pola hidup kita, berarti kita harus renungkan setiap hari. Apakah kita sudah benar? Apakah kita sudah layak disebut anak Allah? Apakah bangunan bait Allah kita masih tetap kuat? Atau sudah roboh? Atau sudah seperti lapuk yang dimakan rayap? Di mana? Di mana posisi bangunan rumah kita? Terus di ayat 9 dikatakan, kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Gereja Tuhan kalau baca ayat ini seringkali kecewa. Karena dia bahkan sudah memberi yang banyak. Dia memberikan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Pada saat kita memberikan sesuatu sama Tuhan, Tuhan tahu ini benar-benar tulus, ini benar-benar murni, atau hanya ingin mengharapkan sesuatu berkat, materi, atau memang jiwa-jiwa. Tuhan tahu. Makanya jangan heran kalau cuma mengharapkan berkat, maka Tuhan hembuskan kembali. Tuhan hembuskan kembali. Ini firman Tuhan katakan, kalau kamu mengharapkan banyak daripada aku akan hembuskan kembali. Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita harapkan. Tapi lakukan dulu tugas kita. Lakukan dulu apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan. Firman Tuhan katakan menjadi reruntuhan. Berarti gereja Tuhan masih banyak yang bocor. Masih banyak yang fondasinya belum kuat. Masih banyak sela-sela di tengah-tengah tembok. Itu masih banyak yang bocor. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Orang tua saya punya rumah di kota Sulawesi Tengah. Saya berpikir begini, ini rumah memang dasarnya memang seperti ini, atau memang tidak mau dirombak. Karena dari saya punya opa sampai opa saya punya cicit, itu rumah nggak berubah bentuknya. Karena rumah itu masih terbuat dari papan. Saya lihat di sebelah-sebelahnya rumahnya sudah berbentuk tembok, bahkan sudah bagus, tapi di tengah-tengah kota rumahnya itu masih berbentuk papan. Masih rumah zaman dahulu. Pada waktu hujan, kira-kira rumah yang bertembok sama rumah yang papan, lebih cepat mana masuk airnya? Yang papan atau yang tembok? Hah? Yang papan.
Sekarang hidup kita terbuat dari papan atau terbuat dari tembok? Atau terbuat dari lidi? Ya sedikit-sedikit cepat hancur, ya sedikit-sedikit cepat patah. Di mana? Yang mana rumah kita? Ataukah terbuat dari tembok, atau terbuat dari papan, atau terbuat dari lidi? Tuhan ingin tahu supaya kita sadar kalau kita ini mempunyai kuasa untuk bisa mengatasi semuanya. Jangan sampai kita membangun rumah itu secara pakai papan. Tuhan sudah mendesain kita. Tuhan sudah mendesain kita secara rupa, secara lebih baik. Kita masih mau merubahnya, merobohnya memakai papan. Makanya jangan sampai rumah kita ini menjadi reruntuhan yang dimakan oleh iblis, sehingga kita tidak pernah yakin kalau kuasa itu ada dalam diri kita. Makanya di ayat 10 dikatakan, itulah sebabnya kalau rumah kita bocor, kalau kita nggak bisa menahan, kalau kita tidak bisa mengoreksi perjanjian kita dengan Tuhan, makanya dikatakan firman Tuhan dari ayat 10, itulah sebabnya langit menahan embunnya, Tuhan menahan kuasanya, dan bumi menahan hasilnya. Hasil itu apa? Hasil itu berbicara tuayan, berkat. Jadi kita harus koreksi apa yang dalam diri kita. Kalau kita anak Allah, kalau kita anak Tuhan Yesus, kita harus periksa baik di dalam diri kita. Apakah kita terbuat dari papan atau tembok? Jangan kita dikit-dikit merasa percaya diri. Jangan merasa percaya diri terlalu kelewatan. Kita anak Allah, kita anak Tuhan Yesus. Tapi seringkali pada saat menghadapi masalah, gak ingat Tuhan. Pada saat masalah, lari. Pada saat ada masalah juga, ada juga datang kepada Tuhan, mohon-mohon. Tapi pada saat sudah dipulihkan, lupa sama Tuhan. Perhatikanlah keadaan kita, supaya kata firman Tuhan katakan di ayat 8, maka aku akan berkenan kepadanya dan menyatakan kemuliaan kepada kita. Ada di perjanjian lama dikatakan begini, di mana tabut Allah berada. Pernah ingat? Di mana tabut Allah berada, damai sejahtera akan mengikuti, berkat akan mengikuti mereka. Pernah ingat? Di mana Roh Kudus ada dalam diri kita, di mana kuasa itu dalam diri kita, damai sejahtera, kuasa semuanya itu akan mengikuti kita. Apakah di dalam diri kita ada tabut Allah atau tidak? Kemuliaan itu akan turun kalau tabut Allah itu benar-benar kita jaga, benar-benar memang kita bangun dengan baik. Jangan kita mengharapkan mujizatnya, tapi pada saat disuruh menyembah, kita cuma kuat 10 menit. Bahkan pada saat menyembah aja, kita sedikit gini loh. Orang cuma pandai berbicara. Sorry ya. Orang cuma pandai berbicara. Ayo berdoa, ayo menyembah. Pada saat menyembah, dialah game yang paling duluan, game over paling duluan. Saya nggak tahu kemana, atau memang dia lagi merasakan lawatan Tuhan atau apa. Kita jangan cuma pandai berbicara. Kalau kita memang benar-benar haus sama Tuhan, kalau kita mengharapkan sesuatu sama Tuhan, kalau kita bisa mengharapkan sesuatu, kita benar-benar harus haus dulu. Kita harus lapar dulu. Sama, kita mau menerima karunia itu, posisi kita tuh harus lapar dulu.
Posisi kita tuh harus haus dulu. Sehingga kita benar-benar menikmati apa yang Tuhan berikan sama kita. Sehingga apa yang Tuhan berikan kepada kita itu tidak terbuang sia-sia. Makanya jangan sampai kita membangun rumah di pasir. Kalau kita membangun rumah di pasir itu akan runtuh. Itu firman Tuhan yang katakan. Makanya kalau kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, semua apa yang kita katakan kepada orang lain, tanpa kita suruh bilang, kamu harus yakin sama saya, kamu harus percaya sama saya. Kalau kita punya Roh Kudus, tanpa kita meyakini mereka, kuasa dari mulut kita, dengan sendirinya mereka akan percaya apa yang kita katakan. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Makanya kita harus bangun koreksi bait Allah kita lagi. Jangan sampai bait Allah kita itu dimakan oleh rayap. Rayapnya itu adalah iblis. Makanya iblis adalah pembunuh manusia sejak semula. Makanya di dalam apa? Di dalam 1 Timotius dikatakan ini standar benar-benar standar untuk hidup bisa menjadi hamba Tuhan. Kita semua di sini itu hamba Tuhan, bukan seorang pendeta aja menjadi hamba Tuhan. Kadang orang mengatakan pendeta itu hamba Tuhan, tapi kita ini adalah jemaat. Kita semuanya ini hamba Tuhan. Kalau kita mempunyai kuasa, berarti kita ini hamba Tuhan. Amin. Kalau kita mempunyai kuasa, berarti diri kita ini hamba Tuhan. Hambanya Tuhan itu loh, anaknya Tuhan. Berarti kita tahu standar hidup bersama Kristus. Oke, kita buka, kita percepat 1 Timotius 3 ayat 6. Oke, saya bacakan, judul perikopnya adalah syarat-syarat menjadi penilik jemaat. Penilik jemaat itu adalah hamba Tuhan. Kita semua di sini itu adalah hamba Tuhan. Di ayat 2 dikatakan gini, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat. Seorang hamba Tuhan itu tidak akan pernah bercacat. Tidak ada yang sempurna. Firman Tuhan makanya dikatakan hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu sempurna. Sempurna dimaksudkan di sini bukan sempurna secara apa yang Tuhan maksudnya, apa yang sempurna ke Tuhan. Sempurna di sini adalah kita dewasa rohani. Kita harus bertumbuh rohani sehingga kita layak dikatakan sempurna. Oke? Seorang yang bercacat, suami dan satu istri, dapat menahan diri. Kita harus bisa menahan diri kita. Jangan kita mengedepankan suatu kedagingan kita. Kita harus bisa menahan diri kita. Terus kita harus bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar kepada orang, cakap menginjil kepada orang. Kalau kita katakan kita hamba Tuhan, kita harus hidup sopan. Kalau kita katakan kita hamba Tuhan, kita harus suka menginjil. Kita harus suka memberitakan kebenaran kepada jiwa-jiwa. Makanya saya kembali katakan, kita harus menabur jiwa-jiwa. Kita harus bisa menabur jiwa-jiwa. Sehingga pada saat waktu kita balik ke surga, kita akan dengan bangganya kita akan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Oke? Bukan peminum, bukan pemarah. Seperti saya katakan kemarin minggu lalu, pemarah sama marah beda ya. Melainkan peramah. Kita harus hidup ramah. Kita harus hidup damai. Bukan menjadi hamba Tuhan. Bukan menjadi hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik itu harus disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Bukan hanya seorang suami aja, tapi seorang ibu juga harus seperti itu. Harus disegani, dihormati oleh anak-anaknya.
Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurusi jemaat Allah? Kalau kita tidak bisa mengepalai diri kita sendiri, kalau kita tidak bisa menolong diri kita sendiri, kita tidak akan bisa menolong keluarga kita. Kalau kita tidak bisa berubah diri kita sendiri seperti apa yang Kristus harapkan, jangan harapkan orang lain bisa berubah. Dimulai dari diri kita sendiri. Terus ini yang selalu dikatakan, saya katakan ini yang tadi, yang kasih mula-mula. Janganlah seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong. Orang sudah bertobat, seringkali merasa dirinya itu lebih berharga di mata Tuhan dibanding orang lain. Sehingga tanpa disadari, itu bukan omongan dari Tuhan lagi, tetapi omongan dari iblis. Ini firman Tuhan yang katakan, jangan kamu sombong dan kamu pasti akan kena hukuman dari iblis. Kalau kita sudah merasa diri kita sudah bertobat, kita merasa kita sudah dipulihkan sama Tuhan, jangan kita sombong. Sombong dalam arti sombong rohani, sombong apapun. Kita harus peduli sama orang lain. Kita harus bikin orang itu bertobat sampai benar-benar mengenal siapa itu Tuhan itu sendiri. Kadang gereja Tuhan hanya cuma untuk bertobat, tapi tidak mendalami Tuhan itu sendiri. Makanya seringkali pertobatannya tidak sempurna. Ada di Perjanjian Baru itu dikatakan kalau kita membawa jiwa-jiwa itu harus sampai bertobat, harus sampai dibaptis. Itu ada di Perjanjian Baru, kalau saya lupa itu waktu itu zamannya Rasul Paulus. Rasul Paulus katakan itu harus sampai dibaptis, sehingga pertobatannya juga sempurna. Makanya jangan kita merasa sombong. Jangan kita merasa diri kita tuh ya sudahlah, saya bertobat sendiri aja. Kita datang ke sini itu bukan sendiri. Kita diciptakan di dunia ini bukan sendiri. Tapi kita diciptakan di sini itu banyak manusia. Berapa pedulikah kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Berapa hauskah kita rindu jiwa-jiwa itu diselamatkan? Berapa rindukah kita ingin memenangkan jiwa? Berapa rindukah kita memenuhkan kerajaan surga? Makanya jangan kita merasa percaya diri, katakan kalau surga itu belum penuh. Tanyakan lagi kepada diri kita, apakah kita sudah bertanggung jawab atau cuma hanya sekedar ngomongan? Coba kita koreksi lagi pada diri kita. Kalau kita anak Allah, kalau kita anak Tuhan, bangunan rumah kita tidak akan pernah runtuh. Roh Kudus akan selalu menuntun kita. Roh Kudus akan menggerakkan kita kemana kita harus pergi. Biarlah pada waktu kita bangun pagi, minta tuntunan Tuhan, supaya kita jangan sampai salah melangkah. Minta tuntunan Roh Kudus, supaya kita perjalanan dengan Tuhan itu seirama dengan Kristus, apa yang Kristus harapkan. Seringkali kita karena disibukkan dengan kegiatan, disibukkan dengan hal-hal duniawi, kita lebih mengutamakan hal duniawi dibanding ketemu Tuhan. Padahal ketemu Tuhan itu jauh lebih baik dibandingin berkat yang hanya sementara. Kalau kita mencari Tuhan, kalau kita mencari kerajaan Tuhan, makanya semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jangan pernah kita khawatir. Jadi kalau kita merasa diri kita punya kuasa, jadi jangan pernah lagi menolak, jangan lagi pernah mengelak. Sehingga kita harus yakin pada diri kita, pada hidup kita bisa mengusir kuasa iblis. Pada diri kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Jadi buatlah komitmen dari sekarang, berapa jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan. Jangan sampai kita terdiam. Jangan sampai kita membawa apa-apa sama Tuhan. Kita aja bisa menyenangkan manusia.
Kapan lagi kita mau menyenangkan hati, kapan lagi kita mau menyenangkan hati Tuhan? Cobalah kita introspeksi diri, renungin diri. Sudah berapa banyak kita menyenangkan Tuhan, atau sudah berapa banyak kita membuat hati Tuhan terluka? Kita harus benar-benar paksa diri kita supaya bangunan Roh Kudus tidak jauh dari hidup kita. Amin. Mari saya berdoa.